Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bis shalihin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Ketua Yayasan Nurul Hikmah Bapak Ustaz Mahmud Anies Baswedan sebagai teman seperjuangan, Ketua Pembina atau anggota Dewan Pembina dari Yayasan Nurul Hikmah Ibu Mina, dan para jajaran pengurus yang lain yang tidak saya sebutkan, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Tadi begitu banyak nama yang disebutkan, saya tidak bisa menyebutkannya karena memang belum mengetahui dan khawatir salah dalam menyebutkan namanya. Jadi mohon maaf tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah kepada beliau-beliau semuanya, serta para ustaz, ustadzah, para guru, para karyawan, staf Yayasan Nurul Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim di tempat ini, di tempat yang insyaallah penuh dengan kebaikan, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul dalam rangka Haflatul Id halal bihalal silaturahim pasca Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan membuahkan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Jadi kita ingin memetik buah dari Ramadan agar ada hasil. Karena seperti yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, kunu liqabulil amal asyad ihtimaman minkum bil amal. Hendaknya kalian lebih fokus kepada diterimanya amal, bukan hanya sekedar beramal. Kalau sekedar beramal, anak-anak juga bisa. Banyak orang yang bisa beramal, beribadah, ikut-ikutan puasa, ikut-ikutan sholat. Tetapi yang paling penting kata beliau adalah apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ternyata yang diterima itu tidak semuanya. Yang diterima hanya amal dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terkait dengan itu, ada dampak dari ibadah Ramadan itu sangat banyak. Karena tidak mungkin Allah menghadirkan madrasah Ramadan tanpa memberikan manfaat buat kita. Pasti ada manfaat yang diinginkan oleh Allah. Pasti ada sesuatu yang menjadi kebaikan buat kita. Di antara sekian banyak manfaat kebaikan dari ibadah di bulan Ramadan adalah tentunya kepada perbaikan akhlak, agar kita menjadi orang-orang yang berakhlak, agar kita menjadi orang-orang yang punya budi pekerti, lebih baik sikap kita, perilaku kita, hati kita, jiwa kita. Karena setiap kali Al-Quran berbicara tentang ibadah selalu dikaitkan dengan akhlak. Ketika bicara tentang sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bicara tentang puasa juga disebutkan la'allakum tattaqun. Di antara makna takwa adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, sikap-sikap yang tercela, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ketika Allah bicara tentang zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu kaitannya adalah agar kita tidak punya sifat bakhil, tidak punya sifat kikir, tidak punya sifat tamak, muncul kepedulian, empati kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika bicara tentang ibadah haji juga begitu. Faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi selalu dikaitkan dengan akhlak yang mulia. Sehingga tanda bahwa seseorang itu ibadahnya diterima oleh Allah, akhlaknya semakin bagus, perilakunya semakin bagus, hatinya semakin baik. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contoh yang paling bagus dalam hal ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ahli ibadah. Kita tahu riwayat yang menyebutkan hatta tatawarrama qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak karena panjangnya qiyamul lail beliau, tahajud beliau. Tapi ternyata Allah memberikan pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kaitannya dengan ibadahnya, tetapi pujian Allah kepada beliau adalah kaitan dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur. Sehingga kita berharap keluar dari Ramadan, akhlak kita semakin bagus, perilaku kita semakin bagus. Tidak hanya sekedar ibadah yang formalitas yang lahiriah, tetapi ada athar dalam diri kita. Dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada gambaran yang kontradiktif. Ada seorang yang rajin ibadah, inna fulana, rajin sekali melaksanakan ibadah. Malamnya dia tahajud, dia mulai, dan itu terkenal. Tahu orang-orang bagaimana akhlak, bagaimana ibadahnya beliau. Kalau malamnya tahajud, siangnya itu biasa puasa sunnah. Jadi bukan hanya puasa Ramadan, puasa sunnah. Tetapi yang menjadi pertanyaan sahabat adalah, ada kontradiksi antara ibadah dengan akhlaknya. Walakinnaha tubijarah.
Kata sahabat, tapi ya Rasulullah, orang ini sering menyakiti tetangganya, sering berbuat zalim kepada tetangganya. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bicara tentang akhlak, Nabi itu bicara dengan lugas. Secara terang-terangan eksplisit Nabi mengatakan, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya, tempatnya adalah neraka. Jadi kita melihat bagaimana Nabi mendidik umat ini bukan hanya dididik ibadahnya kepada Allah, tetapi yang diinginkan oleh Nabi bagaimana kita menjadi orang-orang yang berakhlak. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sering kita baca di bulan Ramadan, yang kita khatamkan berkali-kali di bulan Ramadan, yang kita dengarkan setiap waktu di bulan Ramadan, itu tidak hanya menjadi satu kegiatan yang tidak bersambung dengan hati kita, tetapi Nabi mengharapkan itu bersambung dengan hati kita. Bahkan Allah Ta'ala sendiri ketika mengatakan Al-Quran ini memang kitab yang penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaikum mubarakun. Ketika disebutkan ini memang penuh berkah, tapi kadang-kadang keberkahannya itu dianggap hanya sebatas pada membaca saja, padahal harus dilanjutkan. Ternyata keberkahan itu disebutkan oleh Allah, liyadabbaru ayati, agar kalian mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalamnya. Atau dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah secara lebih eksplisit, fattabi'u, ikuti ajaran-ajaran Al-Quran itu. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar didengar, tetapi bagaimana Al-Quran itu menjadi sebuah tatanan nilai dalam kehidupan kita. Itu yang diinginkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka naudzubillah ada satu riwayat yang barangkali ustaz dan ustazah semuanya sering mendengar, rubba talin lil Quran. Bisa jadi ada orang yang membaca Al-Quran, wal Quran yal'anhu, tapi Al-Quran melaknat dia. Ternyata orang ini hanya pandai membaca tapi tidak pandai mengamalkan. Al-Quran melaknat, bayangkan, ini bahasanya. Ada orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran sendiri melaknat dia. Karena memang Al-Quran ada dua, bisa jadi hujjatun lana atau hujjah alim. Bisa menjadi hujjah buat kita, menolong kita, membantu kita, memberi syafaat buat kita. Tetapi bisa sebaliknya menjadi hujjah alaina. Na'udzubillah, ketika Al-Quran tidak diamalkan, justru dia akan menjadi hujjah yang akan memberatkan di hari akhir nanti. Ini yang disebutkan. Karena itu, kalau kita kembali kepada ibadah kita di bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah berpuasa, alhamdulillah kita sudah qiyam Ramadan, alhamdulillah kita sudah membaca Quran, alhamdulillah kita sudah banyak berzikir, berdoa, sedekah dan seterusnya. Lalu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan akhlak kita? Apakah dengan seperangkat ibadah itu merubah, yu'athir, merubah, memberikan dampak kepada akhlak kita atau belum? Nah, ini pertanyaan besarnya. Di antara sekian banyak dampak positif dari ibadah yang berdampak langsung kepada akhlak kita adalah dalam hal al-ukhuwah, persaudaraan. Ternyata kalau kita perhatikan
agama kita itu sangat menitik beratkan pada masalah persaudaraan. Ini yang seringkali disepelekan atau bahkan diabaikan oleh sebagian orang. Dan kita melihat sekarang ini friksi di antara umat Islam luar biasa. Perpecahan di antara umat Islam luar biasa. Permusuhan, kebencian, ya, antar kelompok, antar golongan, bahkan antar individu. Ya, ustaz dengan ustaz, ulama dengan ulama, organisasi satu dengan organisasi yang lain. Apalagi berpikir tentang Palestina, di dalam sendiri begitu rupa kondisi umat Islam. Lalu apa hasil dari ibadah tersebut? Padahal di bulan Ramadan ketika kita melakukan ibadah nuansa berjamaah itu kan kelihatan sebetulnya. Kita puasa bareng, sama-sama berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaum yauma tasumun wal fitr yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Itu kan spirit kebersamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa itu ketika hari kalian sama-sama berpuasa. Berhari raya atau berbuka itu ketika kalian sama-sama berbuka. Ada kebersamaan yang ingin dibangkitkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarawih berjamaah, ya, sahur kita bersama pada waktu yang sama. Ketika Idul Fitri kita disuruh oleh Nabi, dianjurkan bahkan wanita yang sedang berhalangan sedikit, walaupun sedang berhalangan, disuruh untuk datang ke tempat-tempat sholat Idul Fitri, walaupun tidak ikut sholat. Tapi nuansa berjamaah itu yang diinginkan, syiar. Sehingga kalau kita melihat hal ini, maka memang Islam itu hadir sebagai agama yang menyuruh kita untuk berjamaah dan berukhuwah. Berjamaah dan berukhuwah. Apalagi Allah Ta'ala menghasar dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Itu adalah satu penegasan dari Allah. Innama, kita semua tahu kalau belajar bahasa Arab itu al-hasr, untuk memberikan batasan. Siapa sih yang disebut orang-orang beriman? Kalau ngaku beriman, banyak orang ngaku beriman. Tapi siapa sebetulnya orang yang beriman? Allah Ta'ala mengatakan ikhwah itu yang bersaudara. Yang bersaudara itulah orang-orang yang beriman. Tapi kalau saling bermusuhan, saling membenci, saling mendendam, itu dipertanyakan keimanannya. Di mana letak dari keimanan itu? Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi secara sederhana ketika memberikan definisi siapa itu orang Muslim, siapa itu orang mukmin, apa definisi yang diberikan oleh Nabi? Nabi memberikan satu penjelasan yang ringkas, yang mudah dipahami oleh kita. Selamat datang Ibu Fauzi. Baik, apa kata Nabi ketika bicara tentang Muslim? Kata beliau, al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain, kata Nabi. Jadi Nabi sederhana mengatakan al-Muslim akhul Muslim, la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh dia zalim kepadanya, dan juga tidak boleh membiarkan ketika dizalimi. Ini yang jelas, sederhana yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana prakteknya? Kadang-kadang kita mengelus dada lihat prakteknya sekarang ini. Yang ngaku Muslim banyak, tapi sama saudaranya luar biasa. Tidak ada kepedulian. Kalau hanya sekedar tidak peduli itu masih mending lah, walaupun itu aib sebetulnya. Ini bukan hanya tidak peduli, bencinya luar biasa. Sama orang kafir senang, sama orang kafir suka dia, dekat dengan orang kafir. Tapi dengan sesama Muslim
kebencian, permusuhannya, hasadnya, dengkinya. Ini yang kita tidak bisa membayangkan seandainya Nabi melihat situasi sekarang ini. Bagaimana umat Islam? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Kata Nabi, sampai digambarkan oleh sahabat ketika Nabi mengucapkan hadis ini, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, yashuddu ba'duhu ba'dah, saling menguatkan seperti bangunan. Kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah, saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain, bangunan yang kokoh. Agar lebih mantap itu Nabi sampai memasukkan jari jemarinya. Begini Rasulullah mengatakan. Ketika berkhutbah Nabi sampai memasukkan jari jemarinya mengatakan, "Ini yashuddu ba'duhu ba'dah." Itulah orang beriman. Itulah orang-orang mukmin yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang beriman itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar mengaji, tapi bagaimana perasaan kepada muslim yang lainnya itu menunjukkan kadar kualitas dari keimanan dan keislaman. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang sering kita dengar, Rasulullah mengatakan, "Mathalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid." Orang-orang beriman itu dalam hal kasih sayang, cinta di antara mereka, kata Rasulullah, sama seperti satu tubuh. Tadi disebutkan seperti satu bangunan. Sekarang Nabi mengatakan seperti satu tubuh. Jadi kita ini satu tubuh semuanya, yang ada di timur, di barat, di utara, di selatan. Kita satu tubuh. Apapun rasnya, latar belakangnya, sukunya, selama dia beriman, satu tubuh ini diikat dia dengan nilai-nilai Islam. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita syaka minhu 'udhun tada'ala sairul jasad bisahar wal humma. Kalau ada satu bagian yang sakit, yang lain juga merasakan sakitnya. Makanya sekarang ini kalau ada orang yang masa bodoh, abai, bahkan alergi ketika menyebut tentang Palestina, itu menjadi tanda tanya besar. Apa yang ada dalam hatinya seperti itu? Apa Islam itu hanya teori? Apa Islam itu hanya sebatas bacaan di dalam Al-Quran, dibaca begitu saja lalu selesai? Nabi tidak mengajarkan Islam yang semacam itu. Nabi mengajarkan kepada kita Islam yang hayy, Islam yang hidup, hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah komunitas muslim. Islam yang indah. Jangan sampai Islamnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi dengan perilaku dan sifat dari orang-orang muslim itu sendiri. Keindahan Islam itu hilang karena perilaku mereka, terhijab oleh perilaku mereka. Orang melihat Islam, sisi negatifnya, buruknya, kenapa yang dilihat adalah perilaku dari orang-orang Islam. Padahal kalau kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, luar biasa. Nah, ini yang penting untuk menjadi PR kita ke depan. Bagaimana akhlak kita? Selepas Ramadan, apa buah dari ibadah kita? Akhlak, ukhuwah. Dan kalau kita bicara tentang ukhuwah, dari mana munculnya ukhuwah itu? Dari mana munculnya persaudaraan itu? Tentu tidak serta-merta orang bersaudara, tidak serta-merta. Tapi dari mana munculnya? Munculnya adalah dari perasaan cinta, al-hub. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Apakah betul kita cinta sama saudara kita? Apa justru yang ada dalam hati kita, dalam benak kita adalah kebencian kepada saudara kita? Kalau ada kebencian,
tidak mungkin persaudaraan itu akan terwujud. Selama tidak ada cinta, selama itu pula persaudaraan hanya teori belaka. Cinta, makanya ketika Allah bicara tentang ukhuwah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Apa kata Allah? Kata Allah Ta'ala, wa'tasimu, berpegang kalian semua kepada tali Allah. Ingat kepada nikmat Allah. Tadinya kalian musuh-musuhan, tadinya kalian berperang satu dengan yang lain antar kabilah. Kita tahu orang-orang Arab mudah sekali berperang ketika itu, mudah sekali mereka berkonflik. Tapi dengan hadirnya Islam, id kuntum a'daan, kalian tadinya bermusuh-musuhan, apa yang dibenahi oleh Allah? Yang dibenahi pertama kali oleh Allah adalah fa'allafa baina qulubikum, hatinya ditaklif, hatinya dibersihkan, hatinya dilunakkan, dilembutkan. Sebab kalau hati ini masih kasar, tidak bisa. Kalau hati sudah lembut, kalau hati sudah bersih, insya Allah. Hati yang bersih itu isinya apa? Cinta kepada saudaranya. Ada kecintaan kepada saudaranya, sehingga Nabi ketika memberikan gambaran orang beriman dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum, tidak disebut beriman atau imannya tidak sempurna. Siapa itu yang imannya tidak sempurna? Hatta yuhibba li akhi, tidak disebut sempurna sebelum kalian mencintai untuk saudaranya. Cinta di sini. Nabi mengatakan cinta. Ada nggak perasaan cinta untuk saudaranya? Cinta untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Apa yang kita cintai untuk diri kita, lalu itu pula yang kita berikan buat saudara kita, itu namanya iman. Tapi kalau hanya maunya untuk dirinya sendiri, nggak mau dia berbagi buat orang lain, masih belum. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu ibadah, katanya para ulama, ada satu ibadah yang dilupakan. Ibadah itu bukan hanya ruku, bukan hanya sujud, bukan hanya tilawah, bukan hanya zikir, tapi ada satu ibadah yang nilainya luar biasa di sisi Allah. Tidak kelihatan, tetapi dampaknya kelihatan. Apa itu? Ibadah hub, ibadah cinta kita kepada saudara-saudara kita. Bagaimana cinta itu bisa dikatakan sebagai ibadah dan punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Karena Nabi berkali-kali mengatakan bahwa orang yang saling mencintai karena Allah, dalam hatinya ada kecintaan kepada saudaranya, dia akan diberikan kedudukan tinggi nanti di hari akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar ada sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ketika nanti matahari didekatkan, dalam kondisi manusia berlari mencari perlindungan, ternyata ada 7 kelompok yang diberikan keistimewaan, diberikan naungan khusus oleh Allah. Di antara 7 kelompok itu yang disebutkan oleh Nabi mengatakan rajulani tahabba fillah. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ini luar biasa. Saling mencintai karena Allah. Ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Kumpul dan pisahnya karena Allah. Cintanya karena Allah, senangnya karena Allah. Nah, itu yang kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudah ada kecintaan kepada saudara kita? Jadi kalau kita ketemu dengan muslim, dengan fulan, dia muslim, dia mukmin, dia adalah akhuka fillah. Dia adalah saudaramu di jalan Allah. Engkau harus mencurahkan cintamu kepadanya, karena itu tanda daripada iman. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya dalam bentuk ritual, tapi juga
kecintaan kita kepada saudara kita itu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Dari sana nanti kita bisa mengharapkan ada persaudaraan yang lurus, ada ukhuwah yang murni. Kalau kita sudah saling mencintai satu dengan yang lain, orang kalau sudah saling mencintai, ada kesalahan sedikit ya sudah maafkan, maklumi saja, kita berikan nasihat dan seterusnya. Itu kalau sudah ada cinta. Tapi kalau tidak ada cinta, ukhuwah itu hanya lipstick saja. Ya, bersaudara. Ada lagi ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islami, ukhuwah, macam-macam ukhuwah itu. Tapi kalau landasannya bukan kecintaan, nggak ada makna. Kalau didasari oleh cinta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan, sampai bersumpah Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Nabi bersumpah demi Allah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Ini kata Rasulullah. Ya, karena memang untuk masuk surga itu tiketnya harus iman, harus beriman. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru dia bisa masuk surga. Iman kepada Allah. Nabi mengingatkan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak bisa masuk surga sebelum kalian beriman, kata Nabi. Tapi Nabi melanjutkan, kata Nabi, wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak disebut beriman, jangan ngaku beriman dulu, belum. Sebelum apa? Sebelum kalian saling mencintai. Jadi jelas sekali Nabi eksplisit mengatakan, belum disebut beriman dengan baik, dengan sempurna, kalau belum saling mencintai. Kalau belum saling mencintai, hatta tahabbu, kalau sudah saling mencintai baru imannya sempurna. Dan lalu kemudian Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, mau aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain, yaitu afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Orang beriman itu saling mendoakan, yang didoakan juga bagus-bagus. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Warahmatullah, semoga rahmat Allah tercurah kepada kalian. Wabarakatuh, semoga keberkahan tercurah kepada kalian. Itu tandanya orang beriman. Orang beriman itu saling mendoakan, saling menginginkan kebaikan. Sehingga kalau bicara ukhuwah, level ukhuwah itu ada macam-macam. Tapi isi dari ukhuwah yang pertama itu adalah cinta. Ada kecintaan. Ini menjadi muhasabah, evaluasi buat kita semuanya. Sejauh mana kecintaan kita kepada saudara kita. Jangan sampai cintanya sama non-muslim lebih besar, tapi sama orang beriman. Yang kedua, kalau sudah saling mencintai karena Allah, yang kedua apa? An-nasihah. An-nasihah. Apa itu an-nasihah? Kita sering mendengar kata nasihat. Ya, nasihat dalam bahasa Indonesia disebut nasihat juga. Padahal sebetulnya makna asli dari nasihat itu, karena Nabi mengatakan ad-din an-nasihah, agama itu intinya adalah nasihat. Ad-din an-nasihah sama seperti al-hajju Arafah. Inti dari haji itu apa? Wukuf di Arafah, intinya sama seperti kita beragama. Inti dari beragama itu apa? Bukan rukuk dan sujudnya, bukan. Nasihat. Nasihat itu apa? Iradatul khair, menginginkan kebaikan buat orang lain. Ingin kalau buat Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Ya. Tapi kalau buat orang-orang yang beriman, kita ingin orang itu baik, kita ingin orang itu mendapatkan kebaikan. Bagaimana perasaan kita kepada saudara kita?
Kalau kita betul-betul iman, maka kita ingin saudara kita mendapatkan kebaikan sebagaimana kita ingin diri kita mendapatkan kebaikan. Itu nasihat. Sehingga dari sana kemudian berkembang nasihat itu mengingatkan, ya, tawasi bil haq, tawasi bis sabr, dan seterusnya, saling mengingatkan, menasehati dan seterusnya. Itu adalah salah satu bagian yang paling penting karena kita itu ingin dia jadi orang baik, bukan karena ingin menghinakan dia. Karena ada orang yang kasih nasihat ingin menjatuhkan dia. Niatnya itu adalah karena kita ingin dia itu baik, dia mendapatkan kebaikan. Itu inti dari nasihat. Nah, jadi ukhuwah itu yang kedua bukan hanya sekedar cinta satu dengan yang lain, tapi kita harus saling membangun. Ayo kita bangun sama-sama. Kalau ada yang keliru kita luruskan. Bukan ingin menjatuhkan dia. Ya, jangan sampai ada perasaan senang melihat saudaranya jatuh, senang melihat saudaranya ya berada dalam kondisi terpuruk. Tidak. Kita ingin dia terangkat, dia menjadi orang yang baik, ya, dia ditolong oleh Allah dan seterusnya. Itulah sebabnya Nabi itu luar biasa mengajarkan. Ada satu riwayat disebutkan Nabi dengan Mu'adz bin Jabal, ya, Nabi dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ini tokoh sahabat senior. Kita sering dengar sosok dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Satu waktu Nabi bicara dengan Mu'adz, "Ya Mu'adz, ini uhibbu," kata Nabi. Nabi itu kalau senang sama orang diungkapkan sama Nabi. Dan memang itu yang diajarkan oleh Nabi. Katakan, sampaikan sama dia. Ini uhibbu, saya cinta sama kamu, saya senang sama kamu. Bayangkan Mu'adz bin Jabal, ya, bagaimana perasaannya ketika Nabi menyampaikan hal itu. Berbunga-bunga dia. Tapi Nabi tidak berhenti sampai di situ. Apa kata Nabi? La tad'anna, jangan kamu tinggalkan. Nah, baru masuk ke nasihatnya. Orang kalau sudah cinta, dia ingin orang ini jadi baik. Nabi memberikan nasihat, jangan sampai kamu tinggalkan. Setiap kali kamu habis sholat, jangan sampai lupa membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Baca itu, kata Nabi. Itu bersumber dari apa? Cinta Nabi sama. Begitu kalau kita mendidik, nah ini kan Nabi mendidik sahabat. Jadi mendidik sahabat, mendidik orang itu landasannya adalah cinta. Makanya ada satu istilah yang disebutkan oleh seorang ulama, Muhammad Khairul Sya'an, at-tarbiyah bil hubb. Kenapa Nabi berhasil mendidik manusia, berhasil mendidik sahabat? Karena pendidikannya itu atas landasan cinta kepada sahabat. Ya, jadi kalau kita memposisikan murid, memposisikan anak didik itu, dia sebagai orang yang kita cintai. Kita ingin dia baik, kita ingin dia sukses. Sehingga apa saja yang keluar dari lisan Nabi, makanya nanti ada apa derivasinya, ada kalimatul hubb. Yang keluar dari ucapan-ucapan dari lisan Nabi adalah ucapan cinta. Ada nanti lamsatul hubb, sentuhan. Nabi selalu memegang sahabat, mengelus dada sahabat, itu ekspresi cinta. Ada luqmatul hubb, nah itu antara suami istri, ya, suapan cinta. Jadi semua yang keluar dari diri kita, kalau sudah dalam hatinya ada perasaan cinta, semuanya nanti akan merupakan wujud dari kecintaan kita kepada saudara kita. Itulah yang disebut dengan ukhuwah. Persaudaraan itu di sana. Nah, dari an-nasihat, yang pertama adalah hubb, cinta, kemudian nasihat, kita ingin orang menjadi baik, dan yang ketiga puncaknya adalah puncak dari perasaan cinta itu bersaudara adalah at-tadhiyah. Kita rela berkorban. Kita rela mengorbankan waktu kita. Kita rela mengorbankan tenaga kita. Kita rela bahkan mengorbankan kesenangan-kesenangan kita
untuk orang yang kita cintai. Ini adalah puncak dari ukhuwah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya berkumpul dalam cinta karena Allah dan berpisahnya juga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini sedikit yang bisa saya sampaikan.